Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faria Siti Azhara. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan lampiran soal nomor 4, di mana untuk soalnya itu sendiri adalah buatlah program untuk menyimpan data mahasiswa berupa nama, IPK, jalur masuk menggunakan struct. Untuk jalur masuk itu ada SNBP, SNBT, Mandiri yang memiliki UKT yang berbeda-beda. Namun UKT tersebut tidak diinput oleh user, melainkan ditentukan oleh program. Oke, untuk tampilannya itu seperti ini ya. Kita menginput jumlah datanya itu mau berapa. Lalu di sini kita menginputkan juga nama mahasiswa, jalur masuknya itu jalur apa, dan IPK-nya itu dipilih ya oleh nya sendiri. Enggak, maksudnya IPK-nya kita, tapi untuk UKT-nya itu dipilih oleh program. Nah, sih outputnya ya. IPK tertinggi nih diperoleh mahasiswa yang bernama ini dengan IPK 3,9. Oke, kita langsung aja ke programnya ya. Sini. Eh, Oke, bentar ya. Oke, sebelumnya kita akan menjelaskan dulu mengenai struktur umum dari pemrograman kali ini. Jadi untuk yang kita gunakan itu hanya include iStream, yang mana include iStream ini kita memudahkan kita untuk kita menggunakan library dari iStream seperti cin dan juga cout. Lalu ada using namespace std, itu artinya kita bisa menggunakan cout, cin, dan inline itu tanpa menggunakan std.2 di depannya. Jadi untuk menyingkat program atau meminimalisir supaya pendeklarasian itu hanya di namespace std saja. Nah, lalu di sini ada struct mahasiswa, artinya kita itu membuat suatu tipe data yang tipe datanya mahasiswa dalam bentuk struct. Yang mana untuk tipe data mahasiswa itu sendiri, kita menyimpan berbagai macam tipe data. Ada tipe data char, tipe data float, dan tipe data integer. Oke, jadi memuat banyak tipe data dalam satu struct saja. Oke, setelah itu kita memulai untuk mendeklarasikan variabel mahasiswa yang tipenya adalah variabel MHS yang tipenya adalah mahasiswa dengan indeksnya sebanyak 10. Lalu kita memulai suatu pemrograman utamanya, program utamanya yang mana mendeklarasikan variabel n dan juga variabel i, yang mana variabel ini untuk kita melakukan perulangan, memasukkan jumlah dari mahasiswanya. Lalu di sini ada integer n, artinya kita memasukkan jumlah data mahasiswa itu disimpan di dalam variabel n. Lalu maksudnya program membacanya dengan variabel n ini. Nah, lalu dibaca juga untuk si inget ini, artinya kita, sebenarnya ini nggak terlalu perlu-perlu banget supaya pastinya itu bisa kebaca. Tapi kalau jumlah data mahasiswanya angka ya mungkin kita nggak usah perlu lagi pakai ini ya. Nah, lalu di perulangannya itu di sini adalah i sama dengan 0, selama i kurang dari n maka dia akan cetak ini. Misal kita cetak jumlah mahasiswanya itu adalah 3 ya. Nah, di sini selama maksudnya selama 0 kurang dari 3 maka dia akan cetak masukkan nama mahasiswa I ke yang diikuti dengan 0 ditambah dengan 1 ya. Artinya mahasiswa ke 1. Nah, di sini kita cetak, program akan membacanya juga menggunakan spasinya itu, supaya spasinya itu bisa kebaca. Makanya kita bisa menggunakan si in getLine ini, yaitu dengan dipanggillah variabel MHS, yang mana untuk tipe datanya itu sendiri, eh, variabel nama dengan indeksnya itu adalah sebanyak 100. Lalu di sini cout lagi, yaitu program akan mencetak, misal kita masukin nama mahasiswa, mahasiswa A gitu ya, kayak di soalnya tadi. Nah, lalu kita enter, masuk lagi kan ke cout, masukkan jalur masuk mahasiswa I. Jadi programnya itu setelah dia membaca, kita akan mulai lagi untuk memasukkan yaitu jalur masuk mahasiswa ke I. Itu misal SNBP. Nah, diikuti juga dengan tanda titik dua ini. Lalu enter lagi, yaitu program membaca inputan masukan jalur dari kita tadi. Nah, setelah itu lanjut lagi untuk memasukkan IPK mahasiswanya. Misal yaitu 3,76 Lalu kita siin lagi atau program membaca inputan dari kita. Lalu kita masuk lagi ke perulangan lagi. Karena kan setelah dia ini ya, yang ini, programnya itu akan masuk ke I++ lagi. Gitu. Oke. Bentar ya. Oke. Nah, di sini untuk program menentukan UKT itu sendiri, di sini kita lihat bahwa
Jika mahasiswa, jika MHS yang ke I itu diikuti dengan jalur yang ke nol itu adalah huruf S, dan maka dia masuk lagi ke jika untuk menentukan yang P-nya kan. Nah, jika yang P-nya itu jalur yang kedua atau alias mandiri gitu ya, maka dia cetak UKT-nya adalah nol. Enggak deh, iya. Kalau jalur yang ketiganya, indeks yang ketiga, yang array yang ketiganya itu, maka dia cetak UKT-nya sama dengan 10. Lalu jika tidak, yaitu MHS titik UKT sama dengan 15. Dan lanjut ke, jika tidak lagi berarti ya udah UKT-nya itu paling besar gitu. Artinya kalau dia S, depannya S itu dan juga P, maka dia akan masuk ke kategori mahasiswa dengan UKT yaitu 10. Lalu jika tidak berarti UKT-nya 15 dan jika tidak lagi berarti ya udah pilihan terakhir yaitu UKT-nya adalah 20. Nah, di sini kita masukkan lagi untuk sini kan perulangannya lagi ya, berarti ke I++ yaitu I-nya sekarang nambah lagi yaitu mahasiswa yang kedua karena satu ditambah dengan satu alias I-nya tadi kan udah satu. Tidak berarti satu tambah satu yaitu dua. Misal B, nama mahasiswa B. Masukkan jalur masuk mahasiswanya SNBT. IPK-nya 3,98 misal. Nah, di sini kan dia cetak sampai ke perulangan yang ketiga ya. Berarti dia masih masuk kan. Yaitu 0 kurang dari 3. 2 kurang dari 3. Nah, masukkan nama mahasiswanya yang ketiga yaitu C misalnya. Masukkan jalurnya mandiri. IPK-nya 3,84. Oke, di sini kita enter lagi. Nah, untuk outputnya itu kira-kira seperti ini ya. Ini tidak rapi, kita bisa merapikannya menggunakan Iomanip gitu ya. Nah, di sini kita cetak yaitu nama, IPK, jalur masuk, UKT yang diikuti dengan tanda N-line seperti ini supaya bisa enter ke bawah. Lalu di sini untuk perulangannya itu selama I sama dengan 10 kurang dari I sama dengan 0 yaitu 0 kurang dari N-nya tadi, maka dia akan cetak yang ini. Lalu jika tidak, ya udah berarti misalnya kalau langsung keluar dari program, dia akan cetak maksimumnya sama dengan nol. Dia setting nilai awal maksimumnya itu sama dengan nol dulu. Baru habis itu di perulangan yang ini dia cetak I sama dengan satu, yaitu selama satu kurang dari 3, maka dia masuk ke kondisi, yaitu di kondisinya itu selama nilai mahasiswanya itu yang ke max, nilai maksimum gitu ya, mahasiswa yang IPK-nya itu lebih besar dari IPK yang mana indeksnya maksimum, maka dia akan cetak nilai maksimumnya itu adalah I. Lalu di sini cetak yaitu IPK tertinggi diperoleh oleh mahasiswa bernama B gitu. Karena IPK-nya itu 3,98. Oke, untuk ini untuk programnya. Sekarang kita akan masuk ke flowchart. Oke, untuk di flowchart ini yang pertama kita mulai terlebih dahulu ya. Bentar. Kita memulai terlebih dahulu dengan menggunakan tanda mulai seperti ini atau terminator. Lalu program meminta kita untuk menginputkan jumlah data mahasiswa itu beberapa. Di sini kita menggunakan variabel n. Jadi variabel n itu di sini program akan membaca variabel n lalu masuk ke perulangan di mana perulangannya itu untuk meneruskan perulangan dari nama-nama mahasiswa ke berapa gitu kan. Sini untuk perulangannya itu selama 0 kurang dari N atau N-1 karena kan dia nggak nyampe N ya. Jadi N-1 maka dia akan cetak yaitu nama, yaitu jalur, dan IPK. Nah, di sini lalu masuk ke kondisi. Di kondisinya itu jika MHS yang ke I diikuti dengan jalur ke 0 itu sama dengan S, maka dia akan masuk lagi ke pernyataan kondisi. Yaitu jalur yang ketiga sama dengan P. Lalu di sini kalau dia benar ya udah berarti UKT-nya adalah 10 dan lanjut lagi ke I++. Itu ya. Di sini intinya dia kalau yang UKT ini dia lanjut terus ke I++ dan di I++ ini kalau dia salah, ini kan perulangannya. Kalau bentar, kalau perulangannya itu emang udah nggak terpenuhi lagi, maka dia akan langsung untuk ngecetak
Outputnya yaitu nama, diikuti dengan tanda garis seperti ini, lanjut IPK, jalur masuk, dan juga UKT. Nah, lanjut ke perulangannya. Di perulangannya itu I sama dengan nol, yaitu selama nol kurang dari N-1, ya, N, maka dia akan cetak, yaitu cetak garis seperti ini yang diikuti dengan nama, IPK, jalur, dan UKT. Lanjut, lanjut lagi masuk ke max, itu maksimum sama dengan nol, yaitu inisialisasi, yaitu setting ya. Kita setting nilai awal maksimum adalah nol. Lalu di sini programnya Em, kalau false ya dia masuk ke max, tapi habis itu dia langsung lagi ke I++ di sini gitu. Ya, harusnya ini nggak ada tanda panah ya. Saya salah sekali ini. Harusnya dia nggak ada tanda panah karena max sama dengan nol ini untuk dijalankan itu ketika perulangannya itu bernilai false. Jadi gitu. Jadi nggak ada tanda panah di sini. Lalu setelah max sama dengan nol itu kita ngelakuin perulangan untuk kita cetak dari IPK dari mahasiswanya. IPK yang tertingginya itu berapa gitu kan. Kita cetak di sini selama satu itu kurang dari N, maka dia akan cetak di eh, masa berataan kondisi yaitu mahasiswa ke I, dilanjutkan dengan IPK yaitu mahasiswa ke Max dan juga IPK, maka dia akan cetak yaitu Max adalah nilai ke I karena lebih besar tadi kan, lalu dia ke I++ lagi, tapi kalau salah ya udah berarti dia cetak IPK tertinggi itu diperoleh oleh mahasiswa yang bernama diikuti dengan MHS Max, lalu dengan IPK yang diikuti dengan IPK dan program selesai. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penuturan dan perbuatan saya dalam pengerjaan tugas, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.